Sekali lagi selamat di sini sudah masih pagi, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada Bapak Ibu Dewan Guru, praktisi, akademisi, terspesial Bapak Prof yang barusan sebagai narasumber yang luar biasa telah memberikan pemahaman yang cukup luas dan mendalam serta operasional tentang bagaimana manajemen kelas berbasis nilai-nilai kepancasilaan. Nah, kemarin saya dihubungi oleh bagian dari pihak penyelenggara ini tentang profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga setelah itu saya tertarik dengan tema Pancasila ini karena dalam konteks ini saya senantiasa belajar tentang bagaimana si Pancasila itu dioperasionalisasikan seoperasionalnya sehingga bisa diukur sejauh mana efektivitas dari capaian tujuan pelajar Pancasila. Nah, itu saya meneliti sejak 2013 sampai sekarang fokus, bahkan disertasi terakhir saya kemarin itu tentang Pancasila. Nah, dalam hal ini saya bukan bermaksud mengguru, tetapi memang hasil raja pengalaman saya dan pendalaman saya tentang kepancasilaan dalam konteks pendidikan. Next ya, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa selain pandang yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kita memang sudah terlalu banyak orang pintar, tapi ya bisa dikatakan negara ini membutuhkan juga orang yang berkarakter. Nah, karakter yang saya maksud di sini yaitu perbuatan baik tapi selaras dengan Pancasila. Barangkali di negara lain baik, di Indonesia belum tentu itu disebut baik kalau memang dalam pengertian Pancasilanya itu tidak selaras sebagai nafas Pancasilanya. Nah, sehingga darurat ini baik dari tingkat anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan orang tua. Kita memang dalam konteks darurat karakter. Tentu dalam hal ini karakter Pancasila. Bahkan data Badan Statistik Nasional kita, tingkat kejahatan kita semakin kesini di era COVID itu semakin meningkat. Walaupun di satu sisi tingkat penanganan juga semakin meningkat. Tapi poinnya di sini adalah tingkat darurat karakter kita lebih kepada darurat karakter konvensional seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan mental, dan sebagainya yang dilakukan oleh baik anak-anak terhadap orang tua terhadap anak-anak, ataupun orang dewasa terhadap anak-anak. Dan ini yang saya maksud bahwa pendidikan itu sudah disinggung oleh Prof tadi, jangan hanya didominasi kepada persoalan-persoalan kognitif. Tidak kurang orang pintar, kita memang lebih kurang kepada orang yang bermoral dan berkarakter. Nah, ini maksud saya bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar membuat orang IQ-nya tinggi, tapi emosional dan spiritual quotient juga perlu disoroti dan menjadi penilaian di dalam pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Nah, saya bisa melihat ya orang-orang pintar, dan kita melihat orang-orang pintar sekarang itu banyak, tetapi ya tadi tanggung jawab sosial, peduli sosial itu perlu kita kembangkan karena tanggung jawab sosial dan peduli sosial yang ini sehingga berdampak pada perilaku-perilaku yang tidak berkarakter. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana pandangan kita tentang disintegrasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan mereka ini sifatnya kesannya itu berjalan sendiri-sendiri. Saya meriset itu kurang lebih beberapa tahun di Kabupaten Bima, berapa kali dan berapa banyak orang tua yang mengkonfirmasi tentang perkembangan pembelajaran anak di sekolah itu sangat minim menurut pengakuan sekolah. Dan sebaliknya, sekolah juga atas kelakuan anaknya itu ya terkonfirmasi melalui rapor, tapi tidak juga terkonfirmasi secara lisan dan dalam rangka membangun dan mengimplementasikan kompetensi sosial daripada sekolah itu sendiri. Nah, demikian juga dengan masyarakat.
Jadi sekali lagi bahwa ada semacam disintegrasi peranan Tripusat Pendidikan di dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu negara generasi yang berkarakterkan Pancasila. Lalu kemudian apalagi, yaitu Pancasila itu luar biasa idealnya. Saya mengkaji dan menelaah Pancasila dengan pemahaman yang sangat terbatas ini, bahwa memang luar biasa idealnya satu nilai yang sangat universal dan bisa diterima oleh segala komponen, dan kita terbuka tapi juga kita tidak terlalu open. Kita tertutup tapi bukan tutup diri. Nah, artinya Pancasila ada suatu ideologi yang luar biasa idealnya. Namun pengamalannya biasa-biasa saja, dalam pengertian saya Pancasila bukan jaminan itu baik. Nah, ini maksud saya itu pengamalannya. Next ya. Nah, oleh karena itu, dilihat dari beberapa selain pandang tadi, jadi sekilas saja kita melihat, dan masih banyak persoalan-persoalan lain. Jadi kalau saya melihat, jadi ada orientasi dan implementasi yang perlu diperbincangkan tentang tujuan pendidikan kita itu tadi, bukan sekedar menyampaikan dan melihat keberhasilan pada konteks kognitif. Hal ini Ki Hajar Dewantara, salah satu pahlawan nasional di bidang pendidikan, itu beliau menyatakan bahwa pendidikan sebagai kebutuhan dan tidak hanya menjadikan anak mendapat kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, tetapi juga menjauhkan dari anak dari perbuatan jahat. Jadi kunci di sini bahwa keberhasilan suatu negara atau suatu bangsa bukan hanya ditekan kepada kognitifnya bagus, tetapi sejauh mana anak-anak ini berbuat baik untuk diri dan lingkungan sekitar. Sehingga dalam konteks ini, pendidikan semakin bagus dan maju dalam pendidikan, maka semakin rendah tingkat perbuatan jahat. Itu kalau saya maknai dari pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, next ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Pancasila ini ya berbuat baik sebagaimana, yaitu selaras dengan Pancasila. Saya sering menyatakan bahwa bagaimana ideologi liberalismenya, bagaimana ideologi sosialis sampai ke komunisnya, itu kalau kita lakukan dialektika dengan Pancasilanya kita, itu perbedaannya sangat-sangat berbeda. Sehingga berbuat baik harus selaras dengan Pancasila. Kadang kita menyatakan ini saya baik, tapi dalam konteks Pancasila itu tidak relevan. Dan ini juga menjadi tantangan ke depan. Nah, Pancasila di sini kalau saya merujuk kepada pernyataan founding fathers kita, Bung Karno dan Bung Hatta, Pancasila ini sebagai roh pemersatu. Jadi pemersatu hati bangsa sebagai rujukan kita di dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Nah, sehingga dalam konteks ini, Pancasila itu kesaktian bukan hanya kita diuji pada tanggal 1 Oktober atas peristiwa G30 SPKI itu, tetapi ketika Pancasila pada tanggal 18 ditetapkan sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, disitulah kita mengakui, bahkan dunia harus mengakui Pancasila ini memiliki kesaktiannya apa? Yaitu bahwa seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara Indonesia bisa menjadi negara kesatuan dan mengakui bahwa Pancasila ini sebagai ideologi bersama dalam rumah besar bernamakan NKRI. Nah, inilah yang dimaksud dengan kesaktian Pancasila, karena memang nilai-nilai di sana itu sudah mewakili dan merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan dari seluruh masyarakat Indonesia yang ada dari Sabang sampai. Nah, itu next ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi Pancasila ini perlu kita internalisasikan, kita dalami seperti apa sih nilai-nilai ini. Nah, sejauh ini saya mencoba menelaah juga beberapa konsep tentang Pancasila, baik dari butir Pancasila yang Orde Baru. Nah, sekarang juga Orde Reformasi itu di TAP MPR 2003 itu Pancasila sudah menjadi 45 butir. Tapi saya meramu saja dalam konsep-konsep Pancasila, dalam telah-telah saya,
bahwa sila pertama itu di sini akhlak. Akhlak mulia di sini adalah orang-orang yang berperilaku itu sejalan dengan keimanan dan keyakinan yang itulah sebabnya tidak ada undang-undang sampai sekarang yang menyatakan bahwa undang-undang buatan kita, undang-undang positif ini, bahwa semua masyarakat wajib sholat begini-begini. Undang-undang tidak ada. Tapi perintah agama wajib ada. Nah, lalu kemudian semua agama menyatakan bahwa perbuatan baik harus selaras berdasarkan keyakinan. Nah, keyakinan yang saya maksud di sini adalah keyakinan yang sama-sama mengakui bahwa apapun perbedaan agamanya, kepercayaannya, alirannya, semuanya harus menjunjung tinggi rumah besar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang di dalamnya menyangkut asas toleransi dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan di sini itu kemanusiaan. Kata kemanusiaan di sini yaitu humanismenya, yaitu ada persamaan atau keseimbangan antara hak dan kewajiban di antara sesama manusia, sehingga dalam konteks ini bahwa antara manusia yang satu dengan manusia, pribadi yang satu dengan lembaga yang satu dengan yang lain, itu dilarang dan ditentang betul adanya perilaku-perilaku eksploitasi. Dan ini menjadi dasar kebijakan apapun kita, nilai-nilai ini menjadi dasar kebijakannya, baik itu kebijakan ekonomi, kebijakan politik, dan lain sebagainya, jangan sampai bertentangan dengan asas sila-sila Pancasila. Nah, persatuan di sini ini unik. Uniknya di sini bahwa persatuan Indonesia kalau saya lihat yaitu adanya kebersamaan di dalam keberagaman dan adanya kemandirian di dalam kebersamaan. Ya, kita ini apa ya? Bersatu di dalam konteks kita yang beragam. Makanya selamat tinggal keseragaman, kita harus mengakui selamat datang keberagaman. Keberagaman itu sudah menjadi ciri bangsa Indonesia, dan kemandirian di dalam kebersamaan itu sudah menjadi ciri bangsa Indonesia. Jadi apa? Perbedaan itu tidak perlu kita pertentangkan, karena perbedaan itu sudah menjadi kodrat bangsa Indonesia, namun perbedaan tetap di dalam bingkai kebersamaan. Yang keempat, ini kerakyatan. Ini bagus sekali, konsep ini luar biasa. Saya mengkaji filsafat kata hikmat. Hikmah ini yang ditekankan di sini adalah kerakyatan. Jadi bukan keelitan. Jadi kerakyatan di sini menyangkut kepada orientasi perbuatan kita. Itu kemanfaatan hajat hidup orang banyak. Itu kata konsep dasar kerakyatan. Kata hikmat di sini saya melihat itu bagaimana kebijaksanaan, kesaktian seseorang di dalam meramu, melihat persoalan menjadi hal-hal yang lebih positif. Jadi kalau saya lihat inti dari fenomena, inti daripada peristiwa itu tetap ada kata hikmahnya. Jadi bahkan orang salah saja ada hikmahnya. Itu saking dalamnya bahasa yang dirumuskan oleh founder-founder kita, para pendiri-pendiri bangsa ini, menggunakan istilah-istilah Pancasila ini dalam sila ini luar biasa, dan itu sangat bermakna, dan keterbukaan kita terhadap kebermanfaatan itu terrepresentasi secara sistematik dalam rumusan sila-sila Pancasila. Yang kelima yaitu bagaimana pemerataan kesejahteraan. Di sini penekanannya adalah keadilan sosial. Sosial yaitu hukum, politik, kesehatan, dan sebagainya. Itu disebut keadilan sosial. Nah, di sini itu pemerataan kesejahteraan dan sama-sama merasakan. Jadi di sini ada perbedaan konsep keadilan sosial dengan konsep negara kapitalisme misalnya gitu, liberalisme, dengan sosialisme dan komunisme. Itu konsep keadilan sosialnya kita lebih cenderung mengarah kepada pemerataan dan sama-sama merasakan. Tidak sama rata sama rasa, tapi sama-sama merasakan. Besar kecilnya kita dapatkan tergantung pada kompetensi. Yang besar mengeluarkan pajak dan lain sebagainya, dan akan dinikmati oleh yang kecil. Jadi next ya Bapak Ibu, tolong admin next.
Nah, ini kemudian lalu bagaimana sih kalau kita rumuskan kepada pribadi Pancasila itu? Ini perlu dilengkapi lagi. Maka terimplikasinya di dalam tujuan pendidikan yaitu generasi atau SDM yang berkualitas dan berkarakter Pancasila. Maka yang pertama ditekan di dalam konsep pendidikan karakter ini yaitu bagaimana membentuk pola rasa. Jadi pola sikap. Pola sikap di sini kalau kita bahasa istilahnya ya olah rasa, ya rasa simpati dan rasa empati untuk kemanfaatan dan maju bersama. Jadi apa ya? Sekarang kepedulian sosial, tanggung jawab sosial, sikap itu semakin ke sini semakin terkikis. Indikator utamanya bahwa semakin tinggi tingkat kualitas kita, kesejahteraan kita, itu seakan-akan semakin berprestasi. Padahal fungsi dasar karakter kita adalah bagaimana adanya pemerataan untuk sama-sama maju. Lalu kemudian terbentuk pula apa yang kedua yaitu bagaimana pengetahuan ini dibentuk. Tentu berpikir kritis dan jangan lupa visioner dan terbuka. Kita ini bukan negara yang tertutup. Terbuka termasuk karakter globalnya kita juga kita harus junjung tinggi. Bagaimana karakter global, perilaku global, namun dengan tetap menjunjung tinggi pada asas kebudayaan dan kearifan bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu itu perbentukan perilaku. Nah, perilaku di sini yaitu perilaku yang bermanfaat. Nah, bermanfaat di sini bukan semerta-merta ditunjukkan pada perilaku secara ekonomis, tidak. Kebermanfaatan ini yaitu kebermanfaatan sosialnya. Kalau dalam pandangan Emil Salim itu, menurut beliau, ketika seorang penjual itu dalam suatu waktu rugi menjual dagangannya, namun pada waktu bersamaan mendapat kerabat baru, pada saat itu penjual itu bukan dalam keadaan rugi, tapi dia dalam keadaan biasa saja. Kenapa? Karena pada saat bersamaan dia mendapat kerabat baru. Oke, next ya. Nah, lalu bagaimana integrasinya? Dan ini sudah saya terapkan di disertasi saya bahwa ada mode integrasi ini bahwa kegiatan pembelajaran di sekolah, saya ulangi, kegiatan pembelajaran di sekolah, bagian dari sumber pembelajarannya itu digali dari keluarga dan masyarakat. Nah, beda saya garis bawahi ya Bapak Ibu. Saya garis bawahi di sini bahwa saya ini membentuk program dan program unggulan sekolah ini bersifat ekstrakurikuler. Karena tidak bisa kita masukkan dalam kurikulum. Nah, itu sifatnya sangat nasional dan kedaerahan. Tetapi kalau saya kemarin mencoba mengembangkan program pendidikan karakter ekonomi anak, basis nilai Pancasila. Nah, itu bagian dari sumber pembelajaran. Itu digali dari keluarga dan masyarakat. Maka langkah saya kemarin itu dilakukan. Seperti balik itu, nanti abang ke keluarga, suaminya deh. Halo? Ya, saya ulangi. Jadi saya ulangi bahwa keluarga dan masyarakat ini sebagai bagian dari sumber primer pembelajaran. Nah, sehingga bagaimana caranya saya menggunakan konsep design based research. Jadi yang pertama saya identifikasi masalah-masalah karakter yang cenderung muncul di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, kemarin saya memang karakter ekonomi, tapi kalau kita kasih luas materinya bahwa ini karakter apa. Nah, setelah saya melakukan fokus grup diskusi dengan segala stakeholder sekolah, di situ kami juga bersama-sama membentuk yang namanya analisis kebutuhan dengan melibatkan ahli. Nah, sehingga di situ hasil fokus grup diskusinya kemarin yaitu terbentuknya satu program unggulan sekolah yang sifatnya ekstrakurikuler. Jadi poin di sini bahwa siswa belajar bukan hanya materi dalam textbook, tapi belajar secara kontekstual kenyataan yang terjadi dalam kesehariannya, sehingga mahasiswa atau siswa di sini, sehari-hari di dalam pembelajarannya materi
atau sesuatu perbuatan atau tindakan yang tidak selaras dengan konsep karakter yang ditemui di lingkungan masyarakat dan keluarga, itu menjadi bahan diskusi dan menjadi bahan refleksi di dalam kelas. Sehingga dengan demikian, keberadaan masyarakat, keberadaan keluarga tidak bersifat pasif, tetapi justru mereka ini sebagai sumber inspirasi pembelajaran. Next ya. Next. Nah itu makanya saya kemarin sudah saya jelaskan tentang ya, pengembangan program unggulan sekolah. Jadi salah satu bentuk pelaksanaan saya untuk mengintegrasikan peranan Tripusat Pembelajaran Pendidikan ini, yaitu melalui pengembangan program unggulan sekolah. Tentu saya menggunakan model design based research. Jadi semacam riset pengembangan program, dan hasilnya Bapak Ibu, itu saya jalan itu kurang lebih 2 tahun, itu siswa yang terlibat di dalam konsep ini, program ini, itu memiliki internalisasi nilai-nilai atau karakter-karakter. Saya kemarin di konteks ekonominya, itu dikatakan sukses karena memang kalau kita bandingkan bagaimana karakter awal dengan karakter akhirnya setelah saya post-test, itu sangat berbeda. Walaupun tidak 80%, tapi sekitar 60% ke atas, itu rata-rata siswa mampu menginternalisasikan perilaku yang berkarakter Pancasila. Oke, next ya. Nah, ini tidak usah saya jelaskan. Ini model langkah-langkah saya kemarin, bagaimana bentuk program pendidikan karakter Pancasila, pendekatan Tripusat. Jadi itu menggunakan 6 fase. Nah, Bapak Ibu bisa dalami sendiri. Saya rasa kurang lebih seperti itu. Nanti kita sharing saja bagi pengalaman. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.